Kami datang ke tempat ini Tuhan dengan satu tujuan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya dalam hati Tuhan yang senangkan ada hadirat Tuhan yang dicurahkan, dan dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita dan mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kamu siapkan hati kami itu lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami itu siap terima kebenaran firman, dan kami percaya benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman. Bapa, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu. Sucikan layakan tubuh bungkus di balik salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Sehingga semua yang hadir, semua yang menyaksikan diberkati dengan sempurna. Tetap sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus, hari yang siap diberkati dengan sukacita dan kenikmatan sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman yang paling manis dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu. Kalau yang jomblo 10 orang boleh. Haleluya. Kalau yang jomblo dari lahir, tungguin di depan, salamin semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, senang bisa jumpa saudara. Saya melihat orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang setia cari Tuhan. Hari Kamis kita ketemu, hari ini kita ketemu lagi. Artinya apa saudara? Orang-orang yang cinta Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan lu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Yohanes 14, 15 sampai 18 akan jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 saya baca, saudara 16, kita baca 18-nya sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Demikian ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16 silakan. Ayat yang ke-17 dikatakan apa? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18 sama-sama. 3. Ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah saudara, setelah Tuhan naik ke surga, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan saudara dan saya roh penolong, yaitu Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya roh penolong. Amin. Dan sebagai seorang penolong, Roh Kudus akan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Dan itu yang sama-sama kita akan bahas hari saudara. Dalam judul khotbah bicara tentang kehadiran Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya kehadiran Roh Kudus. Amin. Jadi ketika Roh Kudus ini hadir, roh penolong ini hadir, maka dia akan menolong setiap kita, akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Dan itu sekali lagi akan sama-sama kita akan bahas. Doa saya melalui firman Tuhan hari, sekali lagi semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati Tuhan sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan setiap kita dalam kehadirannya sebagai roh penolong? Saudara, yang pertama saya mencatat di sini, Roh Kudus menolong setiap kita dalam berdoa. Sama-sama bilang sama saya menolong dalam berdoa. Sama-sama bilang sama saya menolong berdoa.
Amin. Sama-sama kita lihat saudara, Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Tenggorokan gatal. Katanya mau dapat duit saudara. Sama-sama 3. Ya, demikian juga sebab kita bagaimana sebenarnya harus apa? Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Ayat 27 dikatakan apa? Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui apa? Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk apa? Orang-orang kudus. Saya mau bilang saudara, saudara dan saya, sadar tidak sadar, suka tidak suka, kita adalah manusia yang terbatas saudara. Sekali lagi, sadar nggak sadar, suka nggak suka, saudara dan saya, kita adalah pribadi yang terbatas, kita adalah manusia yang terbatas saudara. Nah, dalam keterbatasan itu akhirnya apa? Juga berpengaruh ketika saudara dan saya berdoa. Jadi karena kita manusia yang terbatas, kita pribadi yang terbatas, jadi ketika kita berdoa, terkadang saudara, keterbatasan membuat doa kita nggak sempurna. Keterbatasan membuat doa kita penuh dengan kekurangan. Makanya kadang-kadang mungkin saudara pernah mengalami, saudara sudah planning mau doa A, B, C, dan E, tapi ketika saudara berdoa, mungkin karena lagi banyak pikiran, mungkin karena bicara tentang lagi diperhadapkan untuk doa di depan umum, agak-agak gugup dan lain sebagainya, akhirnya ada beberapa doa yang tidak terucapkan saudara. Saya mau bilang saudara, disinilah Roh Kudus bekerja menyempurnakan doa kita, katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, ini bisa terjadi kepada siapa saja, siapapun saudara, apapun profesi saudara, namanya berdoa. Sangat mungkin saudara dan saya bisa ngalamin kekurangan dalam berdoa. Artinya begini saudara, doa kita nggak sempurna saudara. Nah, saya pun sebagai hamba Tuhan, jujur, saya juga ada saat dimana doa saya salah, ada saat dimana doa saya nggak sempurna. Contoh sederhana begini saudara, saya waktu itu saudara, awal mula pelayanan, saya pendeta antar kota antar provinsi saudara. Iya, jadi memang udah kayak bus. Nah, pada saat itu saya itu pelayanan paling banyak di Manado. Saya lama pelayanan di Manado saudara. Akhirnya satu ketika dipercayakan gembala sidang untuk apa? Untuk khotbah di Surabaya. Jadi hari Minggu biasanya saya khotbah di Manado. Tiba-tiba dari Manado saya diminta untuk berangkat ke Surabaya KKR hari Jumat saudara. Akhirnya saya pelayanan ke sana saudara hari Jumat. Sabtu balik lagi untuk ibadah pelayanan hari Minggu di Manado saudara. Nah, pada saat pelayanan di Surabaya selesai KKR, pengerja bilang, Pak Pendeta kan jarang kesini, Pak Pendeta yang doa tutup ya, doain kami para pengerja Surabaya. Akhirnya saya bilang oke, siap, karena saya pendeta yang baik hati dan tidak sombong dan gemar menabung saudara. Jadi saya bilang ayo saya berdoa. Akhirnya singkat cerita saya pimpin doa. Selesai saya berdoa, banyak yang komplain. Kenapa? Karena saya bukan sebut ucap berkat untuk Tiberia Surabaya, saya ucap berkat untuk Tiberia Sulawesi Utara saudara. Mungkin karena saya udah capek, ngantuk, lapar gitu saudara ya. Akhirnya apa? Salah ngomong. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun saya salah ngomong, saya sangat percaya Roh Kudus menyempurnakan doa saya. Amin. Saya mau bilang saudara, apalagi saya sebagai seorang hamba Tuhan melayani jemaat yang ribuan ini saudara, yang begitu banyak saudara, dengan segala kerendahan hati, jemaat banyak yang minta doa. Saya mau bilang saudara, ada saat dimana saya juga doanya juga akhirnya nggak sempurna saudara. Misalnya ada jemaat minta doa, kadang-kadang jemaat Tiberia kan kalau minta doa kan pokok doanya banyak sekali gitu saudara. Iya kan, minta doa udah kayak ini saudara, mau konseling. Jadi minta doa Pak Pendeta, tolong doakan saya, ini rumah tangga, kemudian suami, nah anak saya, kemudian bisnis saya, kemudian ini Pak Pendeta tetangga saya, nah mobil saya, semua banyak banget saudara. Nah saya kan pendeta, saya harus ingat semuanya satu-satu, rumah, mobil, istri, anak, sekolah, keuangan, darah Yesus. Dan saya mau bilang saudara, kadang-kadang ada yang lupa saudara. Kita semua terbatas, amin. Amin. Ini udah non-stop teriak-teriak ini saudara. Saya mau bilang saudara, akhirnya ada yang lupa saudara. Apalagi ada jemaat Tiberias yang minta doa, nggak punya perasaan. Maksudnya gimana? Saya lagi doa nih, lagi doa, dia udah kasih banyak nih 7 pokok doa. Saya lagi doain, baru kelima dia tambah lagi. Pak Pendeta doain ini lagi, Pak Pendeta doain ini lagi, Pak Pendeta. Orang lagi fokus berdoa tadi pagi begitu. Ada orang, bapak-bapak, 5 pokok doa dia udah kasih, saya udah ucapkan, udah ketiga dia tambah lagi. Pak Pendeta doakan ini lagi, Pak Pendeta, Pak Pendeta yang ini lagi. Hei, untung tangan saya lagi di kepala dia.
Coba kalau di mulut dia, saya bungkam itu mulut saudara. Saya mau bilang saudara, akhirnya kan bisa miss gitu saudara. Artinya begini, namanya manusia, kita terbatas, kadang-kadang doa kita nggak sempurna. Siapapun kita, even saudara jemaat Tuhan, even saudara pelayan gereja, even saudara pelayan mimbar, even saudara pendeta bisa salah berdoa. Saya punya teman, seorang pendeta saudara, dia lahir besar di Jakarta, tapi dia orang tuanya orang Jawa dan belum pernah ke Manado. Satu ketika jadi pendeta dikirim ke Manado. Akhirnya ketika di Manado saudara, akhirnya singkat cerita, langsung selesai pelayanan kan altar call. Akhirnya pas altar call, ada oma-oma maju katanya saudara. Oma-oma maju minta doa. Nah ini oma nggak lihat nih pendeta dari mana, main dia sikat pakai bahasa Manado saudara. Iya, langsung nih oma bilang begini, Pak Pendeta, tolong doakan, sakit tape puru. Buat saudara yang nggak mengerti, tape puru bukan jenis tape-tapean. Iya. Tape puru artinya kita punya perut. Jadi sakit tape puru artinya perut saya sakit. Perut saya tape puru sakit. Nah pendeta ini dia pikir tape puru jenis penyakit. Ya wajar dong, kami kan sekolah teologi ya, bukan sekolah kedokteran. Jadi ketika dia bilang tape puru, kita nggak tahu, dia berpikir itu nama penyakit. Dan dengan iman yang luar biasa dia bilang, maju oma, mari kita berdoa, tape puru dipatahkan. Tape puru dihancurkan, oh Tuhan. Oma-oma kaget, oh Tuhan. Kita datang cuman sakit perut, kita perut mau dipatahkan, dihancurkan lagi. Ya darah Yesus. Oh Tuhan, oh Tuhan. Konon katanya oma kena mental saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, tapi saya percaya sekalipun dia salah berdoa, Roh Kudus menyempurnakan doanya. Amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, siapapun kita bisa salah berdoa. Bahkan kadang-kadang saudara kita udah planning mau doa ini. Pas kita doa lupa saudara. Ada salah satu anggota keluarga saya nggak usah sebut saja dia tante saya saudara. Waduh, dia kalau berdoa memang luar biasa saudara. Dia kalau berdoa puisi-puisi cinta keluar semua saudara. Tuhan, kenapa puisi cinta cowok-cowok yang Saya mau bilang sekali lagi saudara, dia kalau berdoa puisi cinta keluar, segala macam dia berdoa. Mau doa makan, dia doakan bangsa dan negara saudara. Bahkan pernah satu ketika saudara, saya sama ada teman saya saudara, dulu masih sama-sama singer saudara, makan keluarga, tante saya doain saudara, doanya dia sampai kami berdoa untuk bangsa dan negara, bahkan untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, saudara-saudara kami yang ada di Kenya. Darah Yesus. Sampai teman saya tanya, emang tante lu punya keluarga di Kenya? Nggak ada. Oh Tuhan, akhirnya apa? Doa makan, makanan yang nggak didoain saudara. Sampai malaikat yang nyatat doanya, udah selesai. Saya mau bilang saudara, tapi sekali lagi Roh Kudus menyempurnakan. Amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika kita berdoa Roh Kudus menyempurnakan. Ada kata-kata yang tidak terucapkan, kata ayat 26 saudara, itu Roh Kudus sempurnakan. Bahkan ayat 27 dikatakan apa? Sesuai dengan kehendak Allah. Karena begini saudara, kadang-kadang ketika kita berdoa, doa kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan sudah punya rancangan indah dalam kehidupan setiap kita, katakan amin. Yeremia 29:11 bilang apa? Rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, tetapi karena keterbatasan kita sebagai manusia, kadang-kadang ketika kita berdoa, doa kita nggak sejalan dengan rancangan Tuhan. Gambarnya kira-kira seperti ini, saudara. Ketika kita berdoa, doa kita berbeda dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, saudara. Karena keterbatasan kita. Nah, disinilah Roh Kudus bekerja. Akhirnya apa, saudara? Roh Kudus mengarahkan doa kita. Gambar selanjutnya, supaya apa? Doa kita jadi seturut dengan rancangan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya sesuai rancangan Tuhan.
Sama-sama bilang sama saya, sejalan dengan rancangan Tuhan. Amin. Supaya apa? Doa kita itu sekali lagi sesuai dengan rancangan Tuhan, jalan Tuhan, doa kita jadi dijawab Tuhan. Katakan amin. Mungkin ada yang menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, bukankah ada ayat yang berkata bahwa mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan mendapatkannya. Kita akan sama-sama sedikit belajar lebih dalam secara pemahaman teologis dari ayat ini, saudara. Yohanes 15 ayat 7, supaya saudara bisa punya pemahaman yang benar. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, jikalau dan kamu akan apa? Dikatakan apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Ada banyak orang Kristen hanya fokus pada bagian itu, saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tetap ayatnya. Dan kamu akan apa? Menerimanya. Saya mau bilang, saudara, bicara tentang mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, ini adalah dampak. Sama-sama bilang sama saya, dampak. Amin. Ada syarat dan ketentuan yang harus kita kerjakan dulu, yang harus kita penuhi dulu, supaya apa yang kita kehendaki menjadi bagian kita. Dan kalau kita nggak penuhi itu, maka yang kita kehendaki tidak akan jadi bagian setiap kita. Makanya di bagian awal katanya adalah jikalau. Sama-sama bilang sama saya, jikalau. Amin. Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam. Jadi ketika saudara dan saya tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita, maka saat itulah apapun yang kita kehendaki akan menjadi bagian kita. Katakan amin. Oh Pak Pendeta, artinya kalau saya minta apapun termasuk yang aneh-aneh pasti digenapi dong Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, orang yang sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam dia, maka doanya pasti tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Maka doanya pasti adalah doa yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Iya kan? Orang kalau tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam dia, artinya Tuhan yang berotoritas dalam kehidupannya. Nggak mungkin minta yang aneh-aneh, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang berotoritas atas kehidupannya. Nggak mungkin dia udah punya istri terus berdoa, Tuhan tambah lagi satu boleh. Kan berkat suami tergantung doa istri. Kalau semakin banyak yang mendoakan, semakin banyak berkatnya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, orang yang dituntun, orang yang dipimpin oleh Tuhan, Tuhan ada dalam dia di dalam Tuhan, doanya pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nggak mungkin dia seorang wanita pengen cari jodoh, lihat seorang laki-laki sukses diberkati, Sultan Bekasi Timur dan sekitarnya, tapi udah punya istri, dia berdoa, Tuhan cabut istrinya. Oh Tuhan Yesus. Itu mah mungkin ada orang yang berdoa begitu, tapi bukan orang yang hidup dalam Tuhan dan Tuhan hidup dalam dia, saudara. Ada nggak pelakor Kristen? Ada atau nggak? Ada atau nggak? Yakin banget ada. Tapi benar ada loh. Ada yang suaminya pernah diganggu pelakor Kristen? Oh iya. Oh ya Bu, nggak usah Bu, saya sudah lihat dari sini Bu. Oh iya, iya. Nanti pulang ambil minyak urapan agak banyak, urapi Bapak dalam nama Yesus. Saya mau bilang saudara, ada pelakor Kristen, ada. Yang pelakor boleh angkat tangan. Oh Tuhan, itu pelakor Kristen bisa berdoa itu saudara. Oh Tuhan, aku berdoa supaya hubungan kami ini tidak ketahuan sama istrinya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Tapi itu bukan artinya Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Itu bukti bahwa tidak tinggal dalam Tuhan, Tuhan tidak tinggal dalam dia. Karena saya mau bilang saudara, orang yang tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam dia, doanya pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Makanya kalau saudara baca lagi ayatnya, saudara boleh munculkan. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan begini saudara, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kata kamu kehendaki di sini saudara, bahasa aslinya adalah telo. Telo ini saudara adalah bicara tentang yang dikehendakinya. Sama-sama bilang sama saya, dikehendaki Tuhan. Atau sejalan dengan kehendak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sejalan dengan kehendak Tuhan.
Amin. Jadi orang yang tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam dia, maka doanya sejalan dengan kehendak Tuhan. Makanya minta apa saja pasti diberikan, saudara. Artinya begini, Roh Kudus menolong setiap kita berdoa supaya doa kita yang tidak terucapkan jadi terucapkan, supaya doa kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga doa kita ketika kita berdoa ada kuasa, doa yang dijawab Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus menuntun setiap kita untuk berdoa dengan benar. Roh Kudus menolong setiap kita untuk berdoa supaya doa kita dijawab Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan setiap kita sebagai penolong? Roh Kudus memuliakan nama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, memuliakan nama Tuhan. Amin. Yohanes 16 ayat 14. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 14, sama-sama kita baca. 3, ya. Ia, sebab ia akan apa? Bagian awal dikatakan apa? Ia akan memuliakan aku. Saya mencatat di sini, saudara, Roh Kudus akan memuliakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita supaya kita sesuai dengan tujuan awal penciptaan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Makanya saya suka seorang hamba Tuhan namanya George Muller, saudara. Dia adalah tokoh yang luar biasa. Dia adalah seorang yang melayani dengan luar biasa. Bahkan dia juga punya panti asuhan yang merawat 10.000 anak-anak yatim piatu di sana, saudara. Dan yang menarik adalah apa? Ketika dia berkhotbah, khotbahnya begitu luar biasa. Ketika dia berkhotbah, cara penyampaiannya, isi firmannya begitu dahsyat, mempertobatkan banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi yang menjadi statement dia bilang begini, saudara, bahwa bicara tentang kemampuan dia bilang begini, saudara, dengan urapan dari kuasa Roh Kuduslah yang bekerja dengan luar biasa, yang membuat aku bicara tentang apa, atau yang menolong aku dalam berkhotbah. Saya tidak akan pernah mampu mengajar kebenaran firman Tuhan dengan kekuatanku sendiri, saudara. Dia bilang apa? Dia boleh hebat dengan luar biasa sehingga nama Tuhan dipermuliakan, semuanya karena urapan Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, karena Roh Kudus. Makanya Roh Kudus bekerja luar biasa dalam kehidupan setiap kita supaya kehidupan kita boleh jadi kemuliaan buat Tuhan dengan segala macam cara. Roh Kudus kembangkan talenta kita, Roh Kudus kirimkan promosi buat kita, Roh Kudus berikan hikmat buat setiap kita dan lain sebagainya, supaya hidup kita boleh jadi kemuliaan buat Tuhan. Melalui kemuliaan buat Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya pastikan ketika itu terjadi dalam hidupmu, kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan akhirnya merasa semua karena kehebatan sendiri. Hati-hati, saudara. Dengan segala kerendahan hati, saudara. Kemarin saya hari Kamis itu 8 sesi, saudara. Pas selesai sesi keempat, saya masuk ke salah satu cabang di Jakarta Barat, saudara. Akhirnya nyampe di sana, koordinator, istrinya, beberapa pengerja udah tungguin saya bersama seorang wanita yang mengaku namanya dipanggil Umi, saudara. Ternyata Umi ini, saudara, sudah lama menanti kedatangan saya, dan dia datang dari Malang, saudara, khusus untuk apa? Datang supaya bisa ketemu dan ngobrol sambil foto bersama, saudara. Jujur saya ketika nyampe itu dengar cerita itu, saudara, saya terharu sambil muncul back sound, siapakah aku ini? Iya kan, bener kok, cocok kan lagunya kan? Nggak mungkin lagi terharu terus lagu yang muncul, kita bikin romantis. Udah bener itu. Jadi si Umi cerita, saya diberkati, saya senang lihat dan lain sebagainya. Oh makin tuh, siapakah aku ini Tuhan? Saya ngerasa Tuhan, aduh Tuhan, saya nggak layak. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, saya selalu bilang, Tuhan, semoga hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya saya juga dengan segala hati, saudara, saya berdoa semuanya hidup saudara jadi kemuliaan buat Tuhan. Dan saya dengan segala hati juga meminta saudara, doakan juga pendetanya. Ya dong, saudara, doakan juga pendetanya, doakan saya supaya apa? Hidup saya boleh jadi terus jadi kemuliaan terus untuk Tuhan. Jangan sampai salah bicara, jangan sampai salah bertindak, karena zaman sekarang mengerikan. Salah bicara sedikit viral, serem. Nah makanya saudara juga jemaat Tuhan yang kukasih, yang kucintai, yang sarangeo arangeo, kalau pas ngerekam pendeta salah bicara, jangan diposting.
Jangan membawa pendetamu pada pencobaan. Kan pendeta juga manusia. Jadi dilihat-lihat dulu. Kemarin saya udah bilang, bukan cuman pas muka lagi jelek, sekarang pas salah ngomong jangan diposting. Serem. Nanti dikit-dikit somasi. Oh Tuhan. Saya mau bilang saudara, minta Roh Kudus pimpin supaya apa sekali lagi kehidupan kita membawa kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus akan menolong setiap kita untuk menjadi kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, saya punya 4 poin saudara, tapi poin ketiga saya undang imam musik saudara. Pemain piano boleh saya undang, boleh maju ke depan. Yuk kita lihat saudara. Yang ketiga, Roh Kudus menolong setiap kita untuk memberitahukan tentang masa depan. Sama-sama bilang sama saya, memberitahu masa depan. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3 ya, tetapi sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan apa? Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan, kalimat terakhir dikatakan apa? Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan. Kalau saudara perhatikan Alkitab, saudara bisa melihat bahwa Roh Kudus juga bekerja menolong manusia, saudara dan saya, untuk memberitahukan tentang masa depan. Contoh sederhana, di dalam Alkitab kita bisa melihat Rasul Yohanes diberitahukan tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Supaya apa? Supaya kita bisa bersiap diri, supaya kita bisa waspada, supaya kita bisa bijaksana ketika masa itu datang, saudara. Bahkan kesaksian gereja ini, saudara, waktu awal mula gembala sidang kita melayani, Tuhan kasih penglihatan bahwa jemaat Tiberias, lautan manusia, berjubahkan kekudusan dalam kerajaan sorga. Artinya kalau mereka melayani, maka jemaat Tiberias itu lautan manusia, banyak jumlahnya. Pertanyaan saya, apakah pada saat itu jemaat Tiberias sudah banyak? Belum. Masihlah sebuah persekutuan doa di apotik, saudara. Tapi akhirnya apa? Di masa depan semuanya terrealisasi. Kalau kita lihat sejak pertama kali acara Natal di GBK, itu ratusan ribu orang hadir, saudara. Apalagi yang kemarin, yang terakhir itu, wow, itu padatnya luar biasa, saudara. Itu kelihatan banget pada saat lilin menyala. Wah, pada saat lilin menyala saya pengen teriak, menyala abangku. Enggak. Itu buat para wanita yang wajahnya lebih putih daripada lehernya itu. Iya. Ingat anak-anak terang. Jadi menyala, indah sekali, saudara. Makanya saya selalu bilang buat anak muda, baik yang hadir maupun yang menyaksikan, shalom anak muda yang belum menikah. Saya mau bilang ya, buat Anda yang masih mengeluh-mengeluh, cari jodoh anak Tuhan susah. Di GBK ratusan ribu lilin menyala, masa gak ada satupun yang bisa menerangi hatimu? Kenapa ibu-ibu ikutan hei? Anda sudah punya lilin sendiri di rumah. Pak Pendeta, yang di rumah udah mau redup, nyalain lagi. Dengan apa? Dengan api-api cinta. Kasih mula-mula, itu penting. Jadi lilin menyala. Pak Pendeta, kalau Natal masih lama, ya udah ikut winter camp. Tujuannya cari Tuhan, bukan cari jodoh. Tapi pun kalau ketemu jodoh ya puji Tuhan.
Buat para wanita, waspadai pria-pria tengah-tengah situ ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Terwujud. Makanya heboh banget itu kalau mau ingat itu kisah itu. Natal kemarin itu saudara, itu padatnya luar biasa. Sampai polisi udah bilang udah nggak bisa lagi. Udah saking padatnya udah nggak bisa lagi. Mohon maaf, kita tutup pintunya. Pintu atas tuh tribun. Tuhan, dari luar dorongannya, buka. Jadi akhirnya choir ada yang nari, ada yang nanin pintu. Udah kayak film-film zombie saudara. Tapi saya percaya itu bukan jemaat Tiberias. Karena nggak mungkin jemaat Tiberias itu anarki itu tuh. Oh my god. Jadi itulah. Makanya Tuhan melalui Roh Kudusnya memberitahukan masa depan supaya kita siap, kita bijaksana, supaya ketika semua itu terjadi kita tahu cara merespon yang tepat. Poin yang terakhir saudara, apa yang Roh Kudus kerjakan sebagai roh penolong di depan setiap kita adalah mengingatkan tentang firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengingatkan tentang firman. Ayat terakhir Yohanes 14 ayat 26 dikatakan apa? Tetapi penghibur, yaitu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Sama-sama bilang sama saya, mengingatkan tentang firman. Amin. Roh Kudus dalam posisinya sebagai roh penolong, dia mengingatkan tentang firman. Kenapa? Karena firman itu penting. Firman Tuhan adalah dasar kehidupan saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan adalah landasan yang kuat buat setiap kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kita dalam menjalani kehidupan ini saudara. Kalau nggak ada firman kita bisa lemah. Kalau nggak ada firman kita bisa salah jalan. Makanya pastikan, karena Roh Kudus ingatin tentang firman, kita harus baca firman. Karena mengingatkan artinya memunculkan kembali apa yang sudah ada di ingatan. Kalau kita nggak pernah baca firman, apa yang mau diingatkan? Betul nggak? Yang tengah-tengahnya semangatnya luar biasa. Baru dari Lapo kayaknya mau makan saksang 1 ekor. Itu semangat anak Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, kalau nggak pernah baca firman, apa yang mau diingatkan? Tuh anak aja sampai histeris, nggak baca firman. Saya mau bilang saudara, baca firman. Kalau nggak pernah baca firman, apa yang Roh Kudus mau ingatkan? Saya dalam beberapa kesempatan, beberapa bulan terakhir saya selalu ingatkan apa? Ini firman tuh penting saudara. Baca firman, renungkan firman, supaya ketika kau ngadapin masalah, tantangan, persoalan, Roh Kudus ingatkan tentang firman, kau dikuatkan, kau punya pengharapan. Akhirnya apa? Kau bisa punya keberanian untuk melangkah. Kalau kau punya pemahaman tentang firman, kau punya ingatan tentang firman. Tapi masalahnya orang-orang zaman sekarang, apalagi anak muda zaman sekarang, baru baca Alkitab 5 menit udah nggak. Tapi kalau main handphone, oh Tuhan, kalau pagi, kalau main HP, scroll. Waduh, pokoknya, baru bangun, orang lain berdoa, dia main HP. Sepanjang hari di sofa, di tempat tidur, di meja makan, di dapur, bahkan sampai di toilet, Instagram, Facebook, TikTok terus. Akhirnya di toilet pelepasan cuma 10-15 menit, tapi gara-gara main HP 3 jam di dalam. Akhirnya pas keluar kayak orang kena stroke ringan. Waduh, kram. Kenapa ketawa? Relate ya? Pernah ngalamin ya?
sama. Tapi saya bertobat. Ya, saya tidak akan mengulang lagi. Makanya saya mau bilang saudara, iyalah. Saudara nggak pernah baca firman, apa yang mau diingatkan? Saudara, kalau saudara baca firman lagi lemah, segala perkara dapat kutang dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Lagi merasa sendiri, Roh Kudus ingatkan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi kalau nggak pernah baca firman, cuma tiktokan terus, apa yang diingatkan? Yang muncul, kita bikin romantis. Nggak usah ikutin, nggak usah. Ini lagu rohana, ini rohana. Bacalah, yuk sebelum saya tutup khotbah saya, yuk bacalah, baca yuk. Saya bingung mau ngomong gimana, tapi yuk bacalah. Satu hari nggak usah banyak-banyak lah. Satu hari satu kitab aja cukup. Oh, ini suka live nih. Ya satu hari satu kitab lah, kebanyakan. Ya udah, satu hari satu pasal lah. Alkitab itu 1189 pasal. Kalau saudara baca satu hari satu pasal, ya 3 tahun selesai lah. Ya kan? Pak Pendeta, saya satu hari satu ayat. Alkitab itu terakhir saya cek 31.103 ayat. Artinya kalau saudara satu hari satu ayat, 85 tahun selesai. Itu pun dengan catatan ketika baru lahir keluar dari rahim ibu langsung baca Alkitab. Alkitab. Tapi intinya sekali lagi, baca firman. Supaya apa? Ketika saudara dan saya menjalani kehidupan, Roh Kudus mengingatkan tentang firman. Saudara tahu jalan harus kemana melangkah. Saudara bisa dikuatkan, bisa punya pengharapan dan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus menolong setiap kita, mengingatkan tentang firman. Bilang sama yang ngomong, makanya baca firman. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati melambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Ku angkat kami pandang, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah sambil kita boleh bangkit berdiri. Kami pandang saat ku sembah, ku puji, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita sebagai penolong. Roh Kudus menolong setiap kita dalam berdoa, supaya doa kita menjadi doa yang dijawab Tuhan. Yang kedua, sebagai penolong, Roh Kudus menolong setiap kita untuk boleh kembali kepada tujuan penciptaan kita, yaitu menjadi kemuliaan buat Tuhan. Sebagai penolong, Roh Kudus menolong setiap kita untuk memberitahukan tentang masa depan, supaya kita tahu bagaimana harus bertindak, bersikap, dan mempersiapkan segala sesuatunya. Dan yang terakhir, sebagai penolong, Roh Kudus mengingatkan tentang firman, supaya ketika firman Tuhan diingatkan,
kita kembali kuat, berpengharapan, dan melihat kemenangan. Sambil angkat tanganmu, pandang Tuhan, minta Roh Kudus memenuhi kehidupanmu, memenuhi hati dan pikiranmu, berotoritas sepenuhnya dalam hidupmu, supaya hidupmu luar biasa, mencapai rancangan damai sejahtera Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sambil terus angkat tanganmu,